Oke, kita mulai lanjut lagi tentang teologi sistematika Saint Maximus ya. Eh, Saint Maximus pengaku iman, sang pengaku iman. Nah, terakhir kita udah bahas tentang inkarnasi ya. Sekali lagi kita udah bahas tentang doktrin Allah, lalu penciptaan dan kosmologi, jatuhan ya. Kemudian 2 minggu lalu kita bahas nubuat dan persiapan, peran hukum dan para nabi, yaitu sebagai pedagogi atau pembimbing ilahi, dan inkarnasi. Nah, setelah inkarnasi kita akan masuk ke penebusan. Nah, ini kalau artikel ini poin-poin singkatnya. Nah, ini yang harus paling tidak kamu harus pahami secara garis besar pemikiran dia tentang doktrin-doktrin inti di dalam kekristenan. Ya, nanti disertai referensi-referensi ini. Misalnya dia bahas tentang inkarnasi. Apa sih poin-poin pentingnya? Nah, ini dia. Inkarnasi sebagai terapi. Ya, ini kita udah bahas. Inkarnasi adalah tindakan di mana iya, di mana sang tabib ilahi masuk ke dalam kondisi sakit pasiennya. Jadi kamu harus mau, oh inkarnasi itu untuk menyembuhkan kodrat manusia. Sang Logos mengambil seluruh kodrat manusia tanpa dosa. Nah, ini poin-poin pentingnya, poin-poin doktrinalnya. Ya. Kesatuan hipostatik, dua kodrat ilahi dan manusia bersatu dalam satu pribadi, sang Logos, tanpa bercampur, berubah, terpisah, dan terbagi. Ya, ini prinsip Chalcedonian yang menjadi kunci seluruh teologinya. Nah, ini harus pahami. Lalu yang ketiga, rekapitulasi, ya, atau anekaphalaiosis. Nah, dalam dirinya Kristus mengulangi dan menyempurnakan seluruh kehidupan manusia. Ya, di mana Adam gagal, Kristus berhasil. Ia menyatukan kembali dalam dirinya semua perpecahan yang disebabkan oleh dosa. Apa itu perpecahannya? Laki-laki dan perempuan terpecah, Yahudi dan Yunani, surga, bumi, ciptaan dan pencipta ya. Nah, itu semua diatasi atau disintesis oleh Kristus. Nah, ini ada satu diktat yang saya pernah kasih ya. Kita bahas inkarnasi itu satu persatuan hipostatik ya. Kemudian satu pertukaran, apa yang tidak diambil tidak disembuhkan. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Ini tentang inkarnasi. Ya, nanti kamu juga bisa baca di sini. Oke. Nah, ini tentang inkarnasi juga. Jadi artikel ini dengan ini eh, sebetulnya sama, cuma eh, satu bentuknya saya buat lebih padat seperti ini, tapi nanti yang lebih detail di sininya, ya, lebih detailnya. Nah, kalau yang ini yang padatnya, ringkasannya ini, ya, ini kan ada 3 poin. Karena saya terapi, kesatuan hipostatik, rekapitulasi, nah kemudian dibahas di sini. Ya. Nah, kita udah bahas sampai rekapitulasi ya kemarin. Kita mau masuk rekapitulasi ya. Oke, rekapitulasi itu apa? Tadi kalau di sini kan dibahas Kristus itu mengulangi sejarah. Ya, jadi kayak restart lagi. Adam yang pertama gagal, terus di restart lagi oleh Adam yang kedua. Itu namanya rekapitulasi. Sama kayak handphonemu tuh error ya, nggak bisa berfungsi normal, udah kamu restart lagi. Sehingga berjalan normal lagi setelah di restart. Nah, rekapitulasi itu seperti itu. Kristus merestart, mengulangi, dan menyempurnakan apa yang gagal dicapai oleh Adam pertama. Ya, sehingga di sini dia membalikkan kejatuhan dan menyatukan kosmos. Oke. Nah, dengan dasar kesatuan hipostatik tadi apa? Tanpa bercampur, berubah, terpisah, terbagi. Ya, Kristus adalah satu hipostasis dalam dua kodrat. Nah, kodratnya itu apa?
tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Nah, coba semuanya ngomong. Iya, nah ini satu rumusan doktrin yang penting. Inkarnasi adalah kesatuan hipostatik. Ya, memang inkarnasi itu menyembuhkan ya, terapi. Tapi juga kesatuan hipostatik. Artinya apa? Dia adalah satu pribadi, sang logos namanya, ya, dengan dua kodrat, ilahi dan manusiawi. Bersatu secara sempurna, tanpa bercampur, berubah, terpisah, atau terbagi. Ya, nah ini rumusan dari Chalcedon sebetulnya ya, Konsili Chalcedon tahun 451. Tanpa bercampur atau tanpa berubah itu maksudnya kodrat ilahi tidak menelan kodrat manusiawinya. Ya, dan kodrat manusiawinya tidak berubah menjadi ilahi. Nah, itu maksudnya. Keduanya mempertahankan integritas dan properti unik masing-masing. Tetap ilahi, tetap manusiawi. Tanpa satu menekan atau menelan yang lain. Ya. Ini penting agar kemanusiaan sejati dapat disembuhkan, bukan dihilangkan. Kemudian tanpa terpisah dan tanpa terbagi, maksudnya apa ini? Kedua kodratnya itu tidak terpisah, tidak terbagi. Berarti kedua kodratnya itu apa? Bersatu, tetap bersatu. Namanya tidak terpisah kan? Dalam satu pribadi itu, yaitu pribadi sang logos. Apa nama pribadinya? Pribadi sang logos. Ya, kalau tidak terpisah berarti kedua kodrat Allah dan manusia itu selamanya bersatu dalam satu subjek tunggal, yaitu pribadi sang logos. Tidak terbagi juga sama. Kodrat ilahi dan kodrat manusianya itu nggak terpotong-potong, tetap bersatu. Ya, tidak pernah ada momen di mana kodrat manusiawi Kristus bertindak secara independen dari pribadi ilahinya. Nah itu. Nah ini penting karena Maximus itu pada zaman itu sedang menghadapi satu isu tentang kehendak. Kalau dia punya dua kodrat, ya maka dalam kodrat itu ada namanya fakultas kehendak. Berarti ada dua kehendak. Nah, Maximus sedang berjuang melawan monotelitisme yang mengatakan Yesus itu cuma punya kehendak, satu kehendak, yaitu kehendak Allah, kehendak ilahinya. Kehendak manusiawinya udah ditelan. Nah, ini kan mengacaukan dua kodrat tadi kan. Oke. Nah, sehingga dengan pendekatan Chalcedon tadi dia berargumen bahwa Kristus punya dua kehendak kodrat sesuai dengan dua kodratnya. Tapi karena dia hanya ada satu pribadi, namanya apa? Pribadi sang logos, kehendak manusiawinya ya selalu bergerak dalam keselarasan sempurna dan kehendak ilahinya. Jadi ada dua kodrat, berarti dua kehendak. Nah, dua kehendaknya itu bertentangan nggak? Berlawanan nggak? Enggak. Karena ada satu pribadi, maka nanti hasilnya apa? Satu kehendak yang selaras. Kehendak manusiawinya selaras dengan kehendak ilahi. Itu namanya dalam dirinya itu nggak ada terbagi-bagi, ya, nggak ada split gitu. Kalau manusia kan bisa ya, apa yang dikatakan dengan apa yang dia pikirkan itu bisa beda dengan yang dilakukan. Nah, kalau Kristus tidak. Namun karena hanya ada satu pribadi, kehendak manusiawinya selalu bergerak dalam keselarasan sempurna dan kehendak ilahinya tanpa penawanan atau keraguan. Ya. Nah, ini adalah pembalikan langsung dari kehendak genomik Adam yang terpecah dan ragu-ragu. Melalui kesatuan hipostatik, Kristus menunjukkan bagaimana kodrat manusia ketika disatukan dengan Allah dapat berfungsi dalam harmoni yang sempurna. Ya, jadi dalam satu pribadi dua kodrat itu, ya, Kristus mau menunjukkan bahwa kodrat manusia ketika kita disatukan dengan Allah itu akan berjalan harmoni. Makanya kalau kita bersinergi dengan Allah, kehendak kita kan maunya kehendak genomik kan. Nah, itu bisa diarahkan menjadi kehendak apa? Kehendak apa namanya? Kehendak asali, ya, kehendak original kita. Oke?
bukan kehendak genomik, tetapi apa? Kehendak asali kita yang memang sesuai dengan logos kita, kembali kepada sang logos. Hidup sesuai dengan sang logos. Nah, itu kehendak awal kita, kehendak aslinya. Nah, kalau kita sama seperti Kristus, ya Allah dan manusia bisa bersatu nih dalam satu pribadi. Tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan, pertentangan, ya, campuran atau berubah gitu, terbagi-bagi, terpisah gitu enggak. Tapi berharmoni. Nah, maka kita yang bersinergi dengan Kristus atau dengan Allah bisa kehendak kita, kehendak genomik kita kembali kepada kehendak asali kita. Oke, paham di sini? Nah, sekarang kita rekapitulasi. Tadi restart lagi ya. Dari sini, dari konsep kesatuan hipostatik ini, Kristus melakukan namanya akefalaiosis. Coba baca anakefalaiosis. Anakefalaiosis ya. Ini artinya rekapitulasi. Nah, sebetulnya satu konsep yang diambil dari pemikiran Irenaeus, ya, Santo Irenaeus, yang berarti mengumpulkan kembali di bawah satu kepala. Ya, kefale itu kepala. Oke. Nah, mengumpulkan kembali di bawah satu kepala. Maksudnya, Kristus sebagai Adam baru, nah, dia mengulangi lagi dan menyempurnakan seluruh sejarah manusia dan kosmos ini di dalam dirinya. Ya. Oke, yang pertama, membalikkan kegagalan Adam. Coba baca nih, Oktober. Kegagalan Adam. Pada Adam pertama melalui ketaatan yang lahir dari manusia menyebabkan kepecahan Kristus pada Adam kedua melalui ketaatan yang lahir dari kasih. Tapi membawa penyatuan setiap tahap kejatuhan dibalikkan. Iya. Jadi setiap tahap kejatuhan itu dibalikkan, direkap lagi. Ibarat kayak tadi kan, ada laptop atau handphone kita error, terus kita restart supaya jadi benar kan, jadi lancar lagi. Nah, kira-kira itu yang dilakukan oleh Kristus sebagai Adam yang baru atau Adam kedua. Adam yang pertama tidak taat, ya, yang lahir dari cinta diri atau filautia. Akhirnya menyebabkan perpecahan dan penderitaan. Kristus, Adam kedua, dia taat. Nah, dia bukan lahir dari hawa nafsu. Maka dia tidak ada benih laki-laki dan dalam benih Maria itu tidak ada benih laki-laki. Nggak ada filotia dia. Dia lahir bukan karena nafsu seksual. Kalau kita semua kan lahir karena nafsu seksual. Filotia. Nah, Kristus lahir dari kasih atau agape. Nah, itu udah beda. Jadi udah bertentangan kan? Nah, itu namanya rekapitulasi. Filotia di pertentangan dengan agape. Tidak taat, taat. Lalu perpecahan, Kristus membawa penyatuan. Ya, nah, kalau soal penyatuan sintesis, kamu baca ini ya. Dia menyatukan apa? 5 hal, atau di Cosmic Liturgy kita udah pernah bahas ya. Mengatasi 5 perpecahan, misalnya perpecahan antara laki-laki dan perempuan itu disatukan, Firdaus dan dunia yang dihuni, langit dan bumi, dunia spiritual dan material, serta kodrat, ya, yang tak tercipta dan tercipta, yaitu antara Allah dan manusia ini. Ya, ini antara malaikat dan manusia. Ini antara dunia langit dan bumi, ya, dunia spiritual para malaikat dengan dunia bumi di bawah dan bumi. Kalau dunia spiritual dan dunia materi itu antara dunia nus ya dengan dunia indrawi. Kalau ini dunia langit, dunia malaikat, bumi, dunia kita, dunia material ini. Lalu terjadi perpecahan antara Firdaus juga dengan dunia yang dihuni, ya,
dan laki-laki dan perempuan. Kristus mensintesis kelima perpecahan itu. Dia membawa penyatuan. Ya. Sehingga di sini setiap kejatuhan dibalikan menjadi apa? Coba baca. Dia yang dilawan oleh kenosis, pemasukan Kristus. Iya. Filotia dilawan dengan kenosis, pengosongan diri. Lalu? Sedangkan dilawan oleh penerimaan supaya Kristus akan Odin. Odin ada. Iya. Jadi kalau hedon itu digantikan dengan apa? Penderitaan. Maka Kristus mengajarkan kita untuk memikul salib. Nah, itu adalah Odin atau penderitaan. Terus yang ketiga? Dan nomi Adam yang dari baru digantikan oleh kehendak manusia Kristus yang selaras sempurna dengan kehendak. Iya, kehendak genomiknya digantikan dengan kehendak manusia Kristus yang selaras sempurna dengan kehendak ilahinya. Ya. Nah, itu rekapitulasi yang pertama, membalikkan kegagalan Adam. Yang kedua, baca lagi. Tentukan kepecahan kosmis. Dalam Amdi 25, Maximus menguraikan bagaimana Kristus melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya sistematis menyatukan kelima perpecahan besar ini yang disebabkan oleh dosa. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan ya. Perpecahan yang pertama apa? Iya. Iya, dihapuskan dalam baptisan di mana tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Iya, di dalam Kristus atau dalam gereja dibaptis tidak ada lagi dalam laki-laki atau perempuan ya. Coba baca Galatia 3 ayat 28. Makanya kalian tuh kelas apapun selalu bawa Alkitab. Ya. Lagi nganggur, lagi nggak ada kan bisa baca-baca. Jadi makin paham isinya. Iya. 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 Jadi laki-laki atau perempuan itu disatukan. Nah, itu di dalam baptisan Kristus Galatia 3:28 ya. Terus bumi yang berpenghuni dan Firdaus. Baca lagi. Satukan melalui kehidupan Kristus yang suci di bumi mengubahnya menjadi Firdaus. Iya. Yang ketiga, surga dan bumi disatukan melalui kenaikannya di mana ia membawa kodrat manusia. Ketika Kristus naik ke surga, itu dia menyatukan apa? Surga, dunia roh dengan bumi, dunia material. Kemudian dia juga menyatukan ini. Disatukan melalui kehidupan Kristus yang suci di bumi. Ya. Diubahnya jadi Firdaus. Sehingga bumi yang kita tinggalin sekarang dengan Firdaus itu sudah menyatu. Firdaus itu tempat tinggalnya Adam kan? Nah, Adam yang pertama. Nah, ketika Kristus berinkarnasi ke bumi, berarti bumi itu jadi Firdaus. Paham? Nah, itu maksudnya bumi yang berpenghuni dan Firdaus. Yang ketiga, surga dan bumi. Ketika Kristus naik ke surga, ia menyatukan apa? Ia membawa kodrat manusiawinya ke surga. Sehingga antara surga, ya itu berarti tadi dunia roh, dunia malaikat, dunia yang tidak kelihatan, dengan bumi, dunia material atau yang kelihatan, itu menjadi satu. Lalu dunia intelligible atau malaikat dan sensible atau manusia, baca lagi. Satukan dalam dunia yang adalah manusia. Iya. Jadi dia di sana, dia menjadi raja atas malaikat dan manusia. Yang kelima, ciptaan. Dan ciptaan terbesar ini dijembatani secara definitif dalam kesatuan hipostatik, di mana kodrat tercipta dan kodrat tercipta bersatu dalam pribadi Sang Logos. Ya. Di antara Allah dan manusia itu sudah bersatu di dalam pribadi Sang Logos. Lihat, ini begitu jeli ya
Maximus melihat perpecahan ini ternyata disatukan di dalam Adam yang baru ini. Ya, maka yang pertama tadi dia membalikan kegagalan Adam, yang kedua dia menyatukan perpecahan kosmis ini. Ya, nah ini adalah ambigua 5. Coba baca lagi. Dengan demikian, inkarnasi sekedar dikatakan dosa-dosa yang disebut dikatakan inkarnasi kosmis. iya, jadi penciptaan ulang kosmis, ya. Terus Yesus tidak hanya menyelamatkan manusia, ia memulihkan seluruh tantangan ciptaan bertujuan primordialnya, yaitu kesatuan dengan Allah. Yang masih adalah awal dari proses teosis atau penghilangan yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia dan dari manusia kepada seluruh kosmos. iya, inkarnasi itu Allah jadi manusia itu sebetulnya awal dari proses teosis yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Ya, dan melalui manusia kepada seluruh kosmos. Sehingga nggak hanya manusia aja, nanti seluruh kosmos itu akhirnya menjadi baru. Ya, di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, nanti kita akan bahas ke situ ya. Nah, jadi dari inkarnasi kepada manusia, dari manusia kepada seluruh kosmos. Oke, sekarang kita mau bahas topik selanjutnya setelah inkarnasi apa? Penebusan ya. Nah, kita baca dulu penebusan itu sebetulnya apa sih? Kita seringkali dengarnya ya ini kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Ya, inilah yang kita sebut sebagai puncak karya dari Kristus itu. Dia mati dan dia bangkit. Nah, itu namanya karya penebusan. Nah, ini istilah teologis yang banyak orang bilang penebusan, tetapi dia kurang paham apa sebetulnya artinya. Ya. Nah, bagi Maximus, penebusan itu bukan substitusi penal atau bukan membayar hutang hukum kepada Bapak. Jadi Bapak itu kayak tukang tagih, tukang marah, lalu nanti yang memuaskan, yang membayar hutangnya itu Kristus dengan dia mati di atas kayu salib. Nah, kita nggak percaya model penebusan substitusi penal itu. Ya, Maximus mengatakan penebusan bukan pembayaran hutang hukum pada Bapa. Karena Allah itu kasih, dia bukan tukang marah, tukang penagih hukum. Sebaliknya, ia adalah sebuah kemenangan kosmis. Ya, jadi bukan substitusi penal, tapi kemenangan kosmis. Nah, bagaimana mekanismenya kemenangan ini? Yaitu melalui penderitaannya dan kematiannya yang sukarela. Ya, Kristus menelan apa? Umpan kematian. Iblis dan kematian yang memiliki klaim atas manusia yang berdosa mencoba menelan Kristus yang tak berdosa. Nah, itu. Dengan melakukan itu, mereka justru dihancurkan dari dalam oleh kuasa keilahiannya. Jadi, mekanisme penebusannya gimana? Kenapa kok Kristus menderita dan mati? Kenapa kok dia datang jadi manusia supaya dia bisa menderita dan mati? Melalui penderitaan kematiannya itu kok bisa menebus kita? Kenapa? Hah? Itu dong. Tadi kan udah saya bacain. Jawabannya ini. Ayo, apa? Saya ubah aja jadi kalimat pertanyaan. Kalian udah bingung ya. Mengapa? Pertanyaan saya. Kok bisa lah bahasa sehari-harinya lah ya. Kok bisa ya penderitaan dan kematian Kristus yang sukarela itu bisa menebus kita ya? Kenapa? Kristus menelan kematian. Hah? Kristus menelan kematian. Ya. Iblis dan kematian yang memiliki klaim atas manusia yang berdosa
coba berjalan terus yang tak berdosa. Aha. Dengan melakukan itu mereka justru dihancurkan dari dalam oleh kuasa kehilangan. Iya, maksudnya dengan dia menderita dan dia mati, justru dia bisa masuk ke dalam alam kematian itu. Dia ditelan oleh kematian itu, dengan ditelannya maka dia bisa apa? Hancurkannya. Iya, menghancurkan dari dalam. Kalau Kristus nggak pernah masuk ke situ, ya dia nggak hancurkan, belum menghancurkan itu. Maka dia harus mati supaya dia bisa masuk ke dalam dan dia menghancurkannya dari dalam oleh kuasa keilahian. Kan kita udah pernah bahas ya. Dia satu pribadi, dua kodrat. Nah, waktu dia mati, tubuhnya di mana? Di kuburan, ya kan? Jiwanya pisah kan dari tubuh, berarti kan dia mati di Hades, di alam maut. Tapi waktu tubuhnya itu satu pribadi nggak? Iya, dia adalah tubuh pribadi sang Lord. Maka tubuhnya nggak bisa mengalami pelafukan. Seperti kita ya, tubuhnya kalau 2 hari sehari aja udah bau gitu. Mayat itu kan gitu. Apalagi 3 hari gitu. Harus diformalin ya. Nah, tapi tubuh Kristus enggak, karena dia adalah tubuh dari pribadi sang Logos. Tapi dia sebagai manusia punya jiwa kan. Jiwanya di mana? Pisah dari tubuhnya, itulah mati ya. Ada di Hades. Ngapain di Hades? Ya, kok dia bisa? Jiwanya kok bisa menghancurkan Hades itu? Karena jiwanya adalah jiwa dari pribadi sang Logos yang punya apa? Kodrat ilah. Jadi dia bisa menghancurkan Hades. Nah, ya, waktu dia meninggal, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya kan taruh di kuburan, jiwanya ke Hades. Nah, gitu. Lalu kodrat ilahinya kemana? Kodrat ilahinya terpisah nggak dengan tubuhnya? Ya enggak. Namanya dia tanpa terpisah, bercampur, terbagi tadi. Ingat, itu rumus Carl Sagan tadi. Ya, ingat rumusnya. Kodrat ilahinya terpisah dari tubuhnya? Enggak. Terpisah nggak dengan jiwanya? Terpisah? Enggak. Jadi kodrat ilahinya masuk ke dalam mana? Hades. Menghancurkan Hades. Di saat yang sama, dia berkata kepada penjahat yang di sebelah kirinya ya, sebelah kanannya, kamu akan bersama aku di Firdaus. Nah, itu kodrat ilahinya karena dia adalah Allah yang ada di mana saja, ya dia di saat kematiannya, Kristus itu juga ada di Firdaus. Satu pribadi logosnya juga di Firdaus, tapi juga di Hades. Karena kodrat ilahi itu kan bisa hadir di mana saja dan pada saat yang sama. Nah, itu. Oke, jadi kenapa mekanismenya tuh melalui penderitaan kematian? Karena dia mau menghancurkan dari dalam. Ya. Apa hasilnya? Jika dia hancurkan dari dalam, apa hasilnya? Hah? Iya, Kristus menghancurkan kuasa yang iblis dan ilahi awal. Oke, kita baca lagi. Lalu kebangkitannya yang membuka jalan bagi program manusia untuk pasti dan kehidupan kekal dan tidak dapat. Iya, dengan kebangkitannya apa? Maka dia menghancurkan itu. Dia buka jalan
bagi kodrat manusia berpartisipasi dalam kehidupan. Nah, ini paling tidak 3 poin ini ya, kamu pahami. Nah, ini yang lebih detailnya ada di sini. Coba baca email. Dalam kerangka iya. Iya. Jadi kalau model pembayaran hutang itu banyak di teologi barat ya, seperti di Katolik ataupun Protestan. Terus iya, jadi seperti jebakan atau tadi seperti sebuah umpan ya. Kristus mati itu kayak umpan dimakan ikan. Ikan pikir itu makanan. Tak taunya apa? Umpan yang ada pancingnya, ada kailnya. Jadi ditariklah, kena tangkap itu ikan. Ya, jadi mautnya itu dikalahkan dengan kematian Kristus itu, dengan jebakan ilahi itu. Oke, coba nomor 1. Ya. Nah, kenapa kok bukan pembayaran hukum? Jadi Kristus mati itu bukan membayar hutang kepada Allah, bukan judicial, bukan pembayaran hutang, atau tadi istilahnya substitusi penal. Tapi ini adalah terapeutik, pembebasan, bukan judicial, bukan pembayaran hutang. Kenapa? Hah? Oke, karena apa? Penyakit kita, masalahnya penyakit kita itu penyakit ontologis, bukan penyakit masalah ada hutang terus mesti dibayar. Ya hutang ya harus dibayar, itu kan bisnis ya. Tapi dari dalam nih penyakitnya. Oke? Masalahnya bukan uangnya nggak ada, tapi orangnya yang sakit. Bukan Allah itu kekurangan uangnya, yang perlu uangnya enggak, atau korban persembahannya enggak. Tapi yang memberi korban itu yang sakit. Nah, itu kita yang kena penyakit ontologis ya. Apa itu penyakit ontologis? Iya, kitanya sendiri, kodrat kitanya sendiri yang rusak, diperbudak oleh hasrat. Oh, tadi filautia tadi. Ya, dan akhirnya terkungkung, terikat, terbelenggu pada hukum kematian. Sehingga kita lihat kematian itu menjadi sebuah musuh, ya, musuh yang ditakuti oleh semua manusia. Kenapa? Karena kodrat kita jatuh, rusak, dan akhirnya mati. Sama tadi kalau saya sering bilang, kodrat kita itu kayak bangunan kita. Ya, bangunan. Kalau bangunannya rusak, lama-lama ya tinggal tunggu rubuh. Nah, kalau nggak diperbaiki, ya rubuh bangunan itu dan
mati manusia. Nah, ini penyakit ontologis. Ya. Nanti saya ada buat satu renungan tentang apa itu kematian. Ya. Nanti kalian baca ya. Ini juga satu tema yang penting ya tentang kematian, tentang apa? Eh, tentang tiga makna kematian ya menurut Maximus. Saya nggak bisa bahas di kelas ini. Tapi ketika menyinggung tentang ini, ya ini kematian itu seperti musuh, tapi sisi lain kematian itu memang mempercepat ya penderitaan berakhir, tidak memperluas penyebaran dosa. Ya, seandainya kalau ada teroris ya, yang bom bunuh diri ya, habis dia bom bunuh diri, udah bunuh banyak orang, dia sendiri hidup lagi gitu, nggak mati-mati, bahaya kan? Nanti dia bom bunuh diri lagi, makin banyak yang mati lagi. Nah, jadi kematian itu juga apa belas kasihan Allah gitu ya, untuk mengurangi lah dampak dosa yang mengerikan itu. Tapi kematian itu bukan berarti selesai ya. Ini harus dikalahkan kematian. Karena itu penyakit. Oke? Nah, sehingga di sini karena penyakit kita adalah penyakit ontologis, bukan karena kita nggak bisa bayar, ya, bukan masalah hutang, maka solusinya apa? Solusinya harus bersifat yang menyembuhkan dan membebaskan, bukan yudisial. Ya. Coba baca lagi. Dalam perbacaannya, Allah Ta'ala bukanlah hakim yang menuntut ganti rugi, melainkan sang pencipta yang edukasi yang merancang rencana penyelamatan untuk memulihkan ciptaannya. Ciptaan Kristus tidak ditujukan kepada Bapa, dan ciptaan itu adalah pertempuran langsung melawan kekuatan-kekuatan yang menawan kemanusiaan. Iya. Seperti yang ditekankan oleh para sarjana, fokus Maximus adalah pada transformasi kodrat manusia itu sendiri, bukan pada perubahan disposisi Allah. Dan demikian, tadi bukanlah tempat pembayaran, melainkan medan pertempuran di mana Kristus sebagai wakil dan kepala umat manusia menghadapi dan mengalahkan musuh eksistensial kita. Iya. Jadi di sini apa itu yang dimaksud dengan terapeutik dan pembebasan? Tadi kan bukan yudisial ya, tapi ini pembebasan. Maksudnya apa itu? Kematian Kristus itu atau salib itu bukan tempat pembayaran, transaksi pembayarannya, tapi satu momen pembebasan ini. Apa itu maksudnya? Hah? Bukan tempat ganti rugi ya, tapi apa? Hah? Tapi kematian Kristus itu menjadi apa? Apa? Iya, arena pertempuran itu. Dia bertempur dengan apa? Kekuatan-kekuatan jahat yang menawan. Iya. Dia bertempur mengalahkan kematian. Artinya apa? Kristus itu nah, dia bangkit, maka musuh maut itu dikalahkan. Nah, itu kayak ini bukan arena pembayaran, tapi arena pertempuran. Pertempuran langsung itu kan. Ya. Oke, itu. Jadi itu poin satu yang kamu mesti pahami, bukan model yudisial, tapi model pembebasan. Coba yang kedua, nih, Nenong baca, biar nggak ngantuk. Baca judulnya dulu dong. Mekanisme penebusan.
Ya, Sinus mengikuti tradisi praktik sebelumnya, seperti saya Gregorius dari Musa, menggunakan metafora tempat dan kain atau jebakan ilahi untuk menjelaskan mekanisme penulisan. ya tadi mekanisme dan tulisannya pakai jebakan. Nah, ini istilah yang dia pakai dari Isa. Ya, umpan atau kail. Pernah mancing nggak? Hah? Emang cewek-cewek pernah? Mancing pakai apa? Kail dan umpan. Diumpamakan, dianalogikan seperti itu kematian Kristusnya. Cara dia menebus kita itu kayak orang lagi mancing. Kayak umpan. Nah, umpannya itulah kematian dia. Ikannya itu siapa? Ya, kasih obat nih. Kasih obat, kasih obat. Hah? Ya, baik boneknya. Ikannya siapa? Nah, ini kasih. Ikannya siapa? Ya, iblis itu. Yang dikiranya itu makanan, katanya jebakan, umpan. Ya. Nah, waktu Yesus disalib itu, mati, iblis itu senang. Mampus kamu. Mati kan sekarang. Cepat dimatiin. Tusuk lagi ya, lambungnya. Nah, iblis senang. Padahal dia masuk dalam jebakan. Ya. Jadi kalau kamu mancing, umpannya itulah Kristusnya. Ikannya, iya, iblisnya itu yang dikiranya itu makanan, soalnya umpan. Ya. Nah, itu maknanya jebakan. Coba baca. Umpan kemanusiaan, kail keilahian. Dalam Questiones et Fallacium 21, Maximus menjelaskan bahwa iblis dan Paulus memiliki kain yang besar atas manusia karena dosa. Beda-beda Tuhan, manusia telah menyerahkan dirinya kepada kami. Dari mereka ketika Kristus datang dalam kuadran manusiawi yang memberikan identitas iblis dalam sombongannya mengira ia telah menemukan korban lain. Kemanusiaan Kristus adalah umpan yang diberikan oleh Paulus. Iya, jadi kemanusiaan Kristusnya yang bisa mati kan. Keilahiannya kan nggak bisa. Kodrat ilahinya nggak bisa. Kodrat manusianya iya. Jiwanya terpisah dari tubuh. Ya, kematiannya. Tapi itu menjadi umpan yang dimakan oleh ikan, yaitu maut. Ya. Terus, namun tersembunyi di dalam umpan itu adalah klaim keilahiannya. Nah, ada pancingnya kan, kailnya. Kailnya itu apa? Ada kodrat ilah. Dia nggak tahu. Kristus yang disalib itu dua kodrat. Memang manusianya mati. Menderita, mati. Umpannya itu. Tapi di balik umpan itu ada apa? Kailnya. Nah, kailnya itu namanya apa? Kodrat ilahinya. Kail keilahiannya. Nah, itulah kalau ikannya itu makan, maka ikannya itu kena apa? Kena apa? Kena kailnya dong. Ya kan? Ini kok jadi jongkok IQ-nya ini semua. Kalau ikannya makan apanya dia sebetulnya? Hah? Makan kailnya kan? Jadi umpannya itu cuma apa? Pancingan doang kan? Nah, makanya memancing, pancing. Padahal itu lagi menjebakmu musuh. Tikus lah, menjebak tikus. Mau kasih ikan asin di situ. Ya kan? Makan ikan asin itu masuk ke dalam jebakan. Sama seperti ini. Kamu mancing ikan di kolam orang gitu ya. Nah, ikannya makan kail. Kalau gitu kailnya apa dong? Keilahian Kristus.
Karena jangan lupa tadi, yang disalib itu satu pribadi logos yang punya dua kodrat. Yang nampak mati itu kodrat manusia. Tapi di balik itu, di balik pribadi itu masih ada. Nah, begitu kodrat manusia itu jiwanya mati di Hades, masuk ke Hades, kodrat ilahinya ikut nggak? Sang satu pribadinya ikut nggak? Pribadi logosnya ikut nggak yang punya kodrat ilahi? Nah, itu yang disebut sebagai ini kail keilahian. Jadi walaupun Kristus di Hades, dia tetap satu pribadi sang logos. Karena apa? Kodrat ilahi dan kodrat manusianya tidak terpisah. Tidak pernah ada satu titik mereka terpisah. Misalnya waktu Yesus mati, Allahnya di surga, manusianya di Hades. Tidak juga. Ya, oke. Nggak salah, kita pernah bahas kan tentang ini kematian Kristus ini. Hah? Ada kan? Nih, apa yang terjadi pada kodrat ilahi dan manusia Kristus saat kematiannya kan gitu? Ini ada yang bertanya waktu itu ya. Nah, kita jangan lupa dia adalah kesatuan hipostatik tadi, tapi berbeda kodrat. Pada saat dia mati, berarti kan terpisah jiwa dan tubuhnya kan? Jiwa manusianya terpisah dari tubuh manusianya. Tubuhnya ada di mana? Di kubur, jiwanya ada di Hades. Tapi pada saat yang sama, apa yang terjadi dengan kodrat ilahinya? Kodrat ilahi sang logos tidak mengalami apa-apa. Dia tidak bisa mati. Ya, dia tidak terbatas, tidak berubah, tidak dapat menderita, tidak dapat mati. Keilahian tidak dapat dipisahkan atau dipecah. Lalu, di mana letak misterinya? Nah, disinilah satuan hipostatik tadi. Misteri agungnya terjadi pada tingkat pribadi, hipostasisnya. Jadi meskipun jiwa dan tubuh manusianya terpisah satu sama lain, tadi tubuhnya dikubur, jiwanya di Hades, tidak satu pun dari keduanya pernah terpisah dari pribadi. Namanya kesatuan. Ngerti nggak nih? Hah? Paham ya? Meskipun jiwa dan tubuh manusia terpisah satu sama lain, tidak satu pun dari keduanya pernah terpisah dari pribadi ilahi sang logos. Sehingga kita visualisasinya begini. Di dalam kubur, tubuh yang terbaring di dalam kubur itu bukan sekedar mayat atau jenazah manusia biasa, itu adalah tubuh yang telah diilahikan milik pribadi sang logos. Tubuh dari pribadi sang logos itu. Maka tubuhnya nggak bisa mengalami yang namanya pembusukan. Ya. Nah, bagaimana dengan di Hades? Jiwa yang turun ke Hades, ini bukan sekedar roh manusia yang tak berdaya. Kayak roh Adam lah, roh Musa lah, roh Daud, bukan itu. Itu adalah jiwa manusiawi milik pribadi sang logos. Sehingga ketika ia turun ke Hades, ia tidak turun sebagai tawanan, tapi sebagai raja dan pemenang. Karena jiwa manusiawi milik pribadi sang logos. Nah, ada pribadinya ini, jangan lupa. Oke? Ya. Nah, ini diingatkan lagi. Nah, sekarang kita mau bahas penghancuran dari dalam tadi. Ketika iblis itu udah makan umpannya, apa yang terjadi? Coba baca wiki. Baca yang keras. Semangat. Lagi.
Kristus yang sangat besar, sebagai asasnya mereka tidak memiliki lain sama sekali. Iya. Mereka justru melampaui batas jurisdiksi mereka. Dengan dalam pribadi yang adalah kehidupan itu sendiri atau mau tidak dapat mencernanya, sebaliknya kuasa keilahian Kristus yang tersembunyi meledak dari dalam. Itu dia. Makan umpannya dia makan jiwanya Yesus. Ataunya dalam jiwanya itu ada apa? Laki itu. Nah, ini apa? Meledak dari dalam. Hancurkan apa? Ikan itu makan umpan itu, wah tataunya dia kena kailnya. Ya, sehingga ikannya pun dia nggak berdaya loh. Paksa diangkat, digoreng. Ya, disembeli sama kalian. Itu. Terus? Dan menimbulkan serangan maut satu Korintus pasal 15 ayat 65 dalam Quaestiones Installation manusia Martinus menyatakan bahwa adalah secara sukarela menerima penderitaan yang tidak pantas yang terima. Kristus melanjutkan upah bersama kita, bukan dalam membayarnya, tetapi juga menghapus dasar dari utang itu. Iya. Jadi dia menghancurkan dari dalam karena ada pribadi Sang Logos yang ada di situ. Ya. Oke. Coba baca sinopsis. Ya, kematian menjadi instrumen kehidupan. Melalui tindakan ini, Kristus secara radikal mengubah fungsi kematian. Bagi Adam dan keturunannya, kematian adalah usai dari siklus kesenangan penderitaan, dan tanda kekalahan. Dalam Kristus, kematian menjadi tindakan ketaatan dan status tertinggi, sebuah pembaptisan yang menghancurkan dosa. Kristus menggunakan senjata musuh untuk mengalahkan itu sendiri. Ia mati bukan karena ia harus, tapi karena ia memilih untuk melakukannya. Dan dengan demikian ia merebut kendali atas kematian dan mengubahnya menjadi gerbang menuju kehidupan baru. Iya. Sehingga di sini kematian bisa menjadi alat kehidupan. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Kematian menjadi instrumen kehidupan. Ini aneh ini. Ya. Kalau kita belajar tentang Kristus, pasti menyinggung tentang kematian. Kenapa? Fungsi kematian Kristus itu apa? Jadi sekarang kita menilai kematian itu apa? Nah, kematian kalau bagi Adam dan keturunannya, kematian itu apa? Puncak dari kesenangan itu kan. Kesenangan, menderita, lama-lama mati. Nah, sekarang dibalikin sama Kristus. Kematian itu jadi apa? Apa? Iya. Kalau ada betulnya, kematian itu tanda kekalahan. Tapi bagi Kristus, kematian itu jadi tanda apa? Dia satu pembaptisan yang menghancurkan dosa. Nah, kalau kita di dalam Kristus, yang mati di dalam Kristus, kematian itu bukan tanda kekalahan. Kematian itu menjadi ketaatan kita dan kasih kita. Kematian itu menjadi satu pembaptisan menghancurkan dosa. Nah, itu konsep kematian itu. Jadi kematian itu bukan berarti ini akibat dosa. Mau bersenang-senang, menderita, lalu mati, tanda kekalahan. Bukan. Tapi kematian itu adalah satu pembaptisan yang menghancurkan dosa.
Kenapa? Karena Kristus pakai kematian itu untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Dia mati, tapi untuk mengalahkan kematian. Paham ya? Dia pakai senjata musuh untuk mengalahkan musuh itu. Ya. Dia pakai kematian, mengalahkan kematian. Oke. Jadi dia mati kan karena dia harus, tapi karena dia memilih untuk melakukannya. Sehingga dia bisa merebut kendali atas kematian dan dia ubah jadi kehidupan baru. Nah, itu ya, kematian akhirnya jadi instrumen kehidupan. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nah, itu mekanismenya. Ada umpan, dia sebagai umpan dan kait keilahian, terus dia menghancurkan dari dalam, dan akhirnya kematian itu dikalahkan. Yang ketiga, apa hasilnya? Yaitu pembebasan 3 lapis dan pembukaan jalan menuju Yesus. Jadi kemenangan Kristus di kayu salib menghasilkan pembebasan lapis bagi kodrat manusia. Nah, ini penting. Ya, apa saja? Yang pertama, coba baca ya, Andro. Pembebasan dari iblis dan mengalahkan iblis di wilayah itu sendiri, penderitaan dan maut. Kristus mematahkan peperangan pikiran atas kemanusiaan manusia tidak lagi kita pikirkan untuk menjadi Tuhan. Pembebasan dari kuasa maut melalui kebangkitannya, Kristus menunjukkan bahwa maut tidak lagi memiliki kata terakhir. Dia adalah dua sulung dari antara orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 sampai 26. Yang merintis jalan bagi badan manusia untuk bangkit menuju kehidupan yang tidak dapat rusak. Maut menjadi sebuah tidur sementara sebelum kebangkitan. Ya. Maut menjadi sebuah tidur ya, pada situ. Oke. Jadi yang pertama apa? Bebaskan kita dari iblis. Nah, kenapa? Karena iblislah yang menguasai wilayah kematian. Jadi kalau Kristus menang atas kematian, ya dia menang atas iblis. Ya. Nah, yang kedua apa? Dia rasanya. Maksudnya melalui kebangkitannya, Kristus menunjukkan bahwa maut tidak lagi memiliki kata terakhir. Ia adalah buah suluk dari antara orang-orang yang telah meninggal, yang merintis jalan bagi kodrat manusia untuk bangkit menuju kehidupan yang tidak dapat rusak. Maut menjadi sebuah tidur sementara sebelum bangkit. Jadi mautnya itu tidak lagi bisa menghukum kita selamanya. Memang kita bisa mati. Ya, kita orang percaya bisa mati, nanti masuk ke dalam maut. Tapi itu jadi seperti tidur. Bukan penjara selamanya lagi. Tapi orang mati itu seperti apa? Tidur. Yang mati apa? Kita. Jadi maut itu masih ada, tapi kuasanya udah hilang. Saya pernah kasih ilustrasi begini ya. Kalau kamu pernah
Misalnya ilustrasinya itu roda yang berputar itu ya. Ya. Nah, misalnya pernah nggak kamu panasin motor, bekas tuh ya, motornya, kan roda belakangnya berputar kan, ya. Tapi waktu kamu mesinnya kamu matiin, motornya itu kamu matiin mesinnya, rodanya masih berputar nggak? Masih. Tapi suatu saat akan berhenti sendiri nggak? Iya, maut itu jadi udah dikalahkan itu seperti itu. Memang kita akan mengalami kematian karena masih berputar roda bannya. Tapi mesinnya udah mati nih. Kuasanya udah dikalahkan. Ya. Maka rodanya nanti akan berhenti. Nah, kita yang mati, ya, hanya akan jadi seperti apa? Tidur sementara sebelum kebangkitan. Atau kata Paulus, dia adalah buah sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Karena apa? Kristus sudah Kristus menunjukkan bahwa maut tidak lagi memiliki kata terakhir, tidak lagi memiliki kuasa tadi. Nah, sulit bayanginnya ya, lihat aja tadi itu roda yang berputar pasti akan berhenti karena mesin motornya udah dicabut, udah dimatiin kuncinya. Nah itu. Ya, nah dalam satu Korintus 16 dikatakan kan dia adalah buah sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Nah, Kristus adalah buah sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Artinya apa? Dia merintis jalan bagi kita, bagi kodrat manusia ini untuk bangkit. Dia yang pertama bangkit. Nah, nanti kita ikut. Dia sulungnya. Dia yang jadi buah sulung. Oke, itu ya. Pembebasan dari kuasa maut. Yang ketiga, baca lagi tuh. Kebebasan dari jalan bahwa nafsu internal. Ini adalah aspek yang sering diabaikan namun krusial bagi Maximus. Kemenangan Kristus bukanlah sekedar peristiwa eksternal, ya. Dengan menanggung penderitaan tanpa menyerah pada hasrat berdosa, Kristus mematahkan hubungan inheren antara penderitaan rutine dan dosa, yang menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menderita tanpa berdosa. Sehingga mematahkan siklus rutine otime yang memperbudak manusia sejak kejatuhan. Ini membuka kemungkinan bagi kehidupan asketis di mana orang Kristen dapat berpartisipasi dalam kemenangan Kristus atas hasrat melalui kebajikan. Oke. Jadi kemenangan Kristus atas maut itu juga bukan hanya membebaskan kita dari iblis dan maut, tapi juga apa? Membebaskan kita dari hawa nafsu. Kenapa? Kristus mati itu kan dalam ketaatan. Iya kan? Nah, ketaatan dalam penderitaan itu. Kalau dunia mengajarkan bersenang-senang, Kristus mengajarkan kita taat dan menderita. Ini kemenangan Kristus itu bukan sekedar dia mengalahkan maut musuh gitu ya, tapi nih, dia mematahkan hubungan inherent antara penderitaan dan dosa. Ya, dia menunjukkan bahwa mungkin untuk menderita tanpa berdosa. Dia mematahkan siklus apa? Hedon, kesenangan, odin, penderitaan. Dia patahkan siklus yang sudah memperbudak manusia sejak kejatuhan Adam. Nah, ini membuka kemungkinan bagi kita untuk berjuang secara asketis. Di mana bukan lagi siklus hedon odin, tapi kita balik. Menderita,
untuk kemenangan. Nah, itu siklusnya sekarang dipatahkan, ya, diganti. Sehingga ada kehidupan asketis di mana orang Kristen bisa berpartisipasi dalam Kristus atas hasrat, ya, maksudnya nafsu melalui kebajikan. Oke, gitu ya. Pembebasan dari hawa nafsu internal. Terus secara keseluruhan Pembukaan dalam ini adalah tindakan kebebasan kosmis di mana Kristus melalui solidaritasnya yang penuh kasih dan kebenarannya menghancurkan kekuatan internal iblis maut dan internal keadaan hawa nafsu yang membelenggu kemanusiaan. Bangkitannya bukan hanya bukti kemenangannya, tapi juga awal dari eksistensi baru bagi dan manusia, sebuah eksistensi yang ditandai oleh keabadian, kebebasan bersahaja, dan partisipasi menuju kehidupan ilahi. iya. Jadi penembusan maksimus ini adalah pembebasan kosmis, ya, di mana Kristus melalui solidaritasnya yang penuh kasih dan kemenangan menghancurkan apa? Eksternalnya apa? Iblis dan maut. Internalnya apa? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang seringkali kita lupa, ya. Oke, coba kita lihat sebentar tentang diktat ini, ya. Ini memperlengkapi di inkarnasi. Ingat lagi, ini persatuan hipostatik, ya. Kemudian prinsip soteriologisnya. Nah, sekarang ini, ya, kita masuk penebusan. Coba baca tadi siapa nih? Nih, Cecilia baca. Jika inkarnasi, iya, bukan sifatnya yudisia pembayaran hutang, ya, tapi sebagai medan apa? Medan pertempuran kosmis antara Kristus dengan tadi apa musuh eksternalnya? Iblis dan maut. Gitu. Oke, terus mengalahkan dosa dengan menjalani kehidupan tanpa dosa dan mengalahkan sedikit dengan menolak semua godaannya dan yang terpenting dan mengalahkan maut dengan memasuki riwayat dosa. nah, lihat tuh. Jadi dia menang atas tiga ini, ya. Dosa, maut, iblis. Dia mengalahkan dosa dengan apa? Ketaatan, hidup tanpa dosa. Dia mengalahkan iblis, menolak semua godaannya, mengalahkan maut dengan iya, masuk ke Hades itu. Terus Sebagiannya adalah kehidupan artinya kita dapat menangani jadi paling yang memberikan adalah perkembangan manusia atau perkembangan. iya. Paham ini? Ya. Jadi kalau saya tanya, misalnya, apa medan pertempuran dari Kristus? Ini pertempuran atas apa? Namanya tempur, berarti ada musuhnya kan? Apa musuhnya? Iya. Gimana cara mengalahkannya? Kalau mengalahkan dosa dengan apa? Iya. Iblis. Kalau maut, iya. Oke, terus. Menggama pada pikiran apa
dengan segala sukarela kemudian penderitaan oleh karena kami memberikan obat keturunan. Nah, ini ngerti nggak? Jadi di sini dikatakan Kristus membebaskan kita dari tirani hawa nafsu internal kan? Nah, jadi dia mematahkan siklus hedon odin. Nah, ini penjelasannya lebih lengkap ini. Maksudnya apa ini? Dia menyembuhkan penderitaannya, menyembuhkan apa? Filotia. Filotia ini yang berakar pada mengejar hedon, kenikmatan. Nah, dia dengan sukarela menjalani penderitaan itu. Ya, dia bukan hedon, tapi odin. Kasih. Dia membalikkan. Jadi kalau dunia mengajarkan hedon, baru odin, nah Kristus terbalik. Kristus odin dulu. Ya. Terus? Menjalani penderitaan dan melalui kesakitan, ubahnya menjadi sarana pendidikan dan Nah, lewat penderitaan itu atau ketaatannya itu, dia mengubah jadi apa? Sarana penyucian dan persatuan yang Allah. Ya, terus? yang dijelaskan oleh Hector sebagai disebut sekali adalah musim di mana secara definitif menolak yang dinikmatan diri dan sepenuhnya melakukan prinsip trans pengorbanan sehingga menurut pula program eksistensial manusia. Ya, terus? Dan drama kehendak demi Getsemani dan Kalvari. Jika ada di drama penebusan ini adalah pergulatan kehendak Kristus yang menjadi fokus utama dalam diskusi role di Taman Getsemani. Kehendak manusiawi alamiah Kristus secara wajar menolak penderitaan dan kematian. Jangan mungkin jalan jalan ini selalu dari pengetahuan. Namun dia secara bebas menyerahkan kehendak manusiawinya ini kepada kehendak ilahnya. Tapi janganlah seperti yang itu kehendaki, melainkan seperti yang itu kehendaki. Dalam tindakan penyerahan diri yang spekulasi, inilah kehendak manusiawi disembuhkan dari keberuntungannya dan diselaraskan kembali secara sempurna dengan kehendak Allah. Iya, dia ada satu drama di Getsemani ya, di mana kita belajar di sini ada kehendak manusia alamiah Kristus. Ya wajar dia menolak penderitaan dan kematian. Tapi dalam satu pribadinya, kehendak manusiawinya selaras dengan kehendak Allah, kehendak ilahinya. Ya. Oke, itu. Nah, ini tentang penebusan. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang kenaikan ke surga ya. Oke, saya kira kita satukan aja, selesain sebentar. Kenaikan ke surga. Karena minggu depan kita akan belajar tentang gereja. Ini yang ketujuh ya. Tentang setelah penebusan apa? Gereja ya. Oke, ada satu sebelum ke gereja kita bahas tentang kenaikan dia ke surga. Coba baca gantian Elna. Kuat? Oke. Nanti pingsan pula. Nah, nih, Bro Helmi ya. Apa kebaikan dan kegiatan. Ya, saya sosiologis kita berarti dengan besar, tapi besarnya dalam kebaikan. Iya. So ini bukan sekedar kemudian itu besar, melainkan beberapa dari seperti tidak memiliki kemuliaan sedikit kepada manusia. Iya.
Memenuhi posisi langit dan bumi dalam pernikahan itu dalam pekerjaannya yang telah pasti dan dimuliakan bahwa Quran menjamin dan menurut itu representasi seluruh ciptaan material bumi ke dalam hadirat langsung pada Bapa lagi seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran 2 itu ini adalah rukun di mana sintetis juga secara definitif Ideal. Setelah Kristus selesai menebus manusia, dia bangkit. Nah, kemudian dia naik ke surga. Naik ke surga itu apa maknanya? Yang pertama apa? Dia menyatukan langit dan bumi. Ya, karena apa? Kok dia bisa menyatukan langit dan bumi? Ya, kok dia naik ke surga itu menyatukan atau mensintesis langit dan bumi? Apa? Devi. karena konstitusi untuk mediator dan Hah? konstitusi mediator. Oke. Ini jawabannya begini. Kamu jangan mikirin Eli terus. Ini loh. Apa kok bisa menyatukan langit dan bumi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dikasih permainan. Ya? Indra. Iya, kenapa kok dia naik ke surga mensintesis langit dan bumi? Apa sih ngomong apa sih? Nggak kedengaran saya. Nih, apa? Ya, tadi nggak kelihatan wajahnya. Jupri, nah, tutup sama stop nih. Pikir kamu sakit kan? Apa? Ah ya, Nah, maupun telah menjelaskan juga mohon mana mohon dan sebutkan secara lebih nah, jawabannya itu di sini loh. Oke. Kan dia naik ke surga itu mensintesis langit dan bumi. Mana ceritanya? itu dalam manusianya telah dimatikan dan ya Hah? dalam manusianya itu karena dalam manusianya telah dimatikan dan ya sehingga ia bisa menjelaskan lagi dan Nah, kamu ngerti nggak ini jawab? Kalau nggak ngerti, apalagi jemaat biasa. Kan harus ada logika berpikir ya kan. Oh, ini karena ini kayak tadi ya, mancing ya. Nah, umpannya, angkatlah ikannya. Itu kan logika berpikirnya. Apa ini logika berpikir kita? Kok bisa dia naik ke surga, tapi langit dan bumi itu sekarang menyatu? Karena waktu dia naik, dia bawa kodrat manusia. Kodrat manusia itu representasi dari apa? Material bumi. Naik ke surga. Kok bisa diterima di surga? Nah itu kan. Nah itu menunjukkan bahwa surga menerima atau langit itu menerima apa? Kodrat materi atau kodrat manusianya yang sudah material. Dia kan bawa tubuh fisiknya kan, ke langit kan. Duduk di sebelah kanan Allah sang Bapa. Nah, berarti antara langit dan surga itu udah nggak terpisah. Karena Kristus naik bawa kodrat manusia yang adalah
Jadi kodrat manusia itu ciptaan enggak? Kodrat manusia Kristus ciptaan enggak? Ciptaan, karena lahir dari Maria. Iya. Kan saya sudah pernah bahas di grup Ancient ini. Ya. Kodrat manusia Kristus itu ciptaan. Dia fana, maka dia bisa mati. Ya, lahir dari perempuan Maria. Dia ciptaan material. Sama seperti tubuh kita. Kristus bisa lapar, haus. Dia ditusuk juga berdarah. Ya, dia dipaku, ada bekasnya. Ya kan? Dia tunjukkan kepada Rasul Thomas. Nah, itu. Ciptaan material. Nah, lalu dia bawa hadirat langsung Allah Bapa langit. Ini menunjukkan bahwa jadilah momen Kristus. Nah, masuk nggak di pikiran? Hah? Kalau enggak, cacingan lagi. Oke, yang kedua, coba nih, Krisna. Kodrat manusia disertai lahir. Fakta bahwa kodrat manusia kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah sebuah proklamasi ontologis yang menakjubkan. Ini menandakan bahwa kemanusiaan kita yang telah disatukan dengan keilahian dalam Kristus ini berpartisipasi dalam pemerintahan dan kuliah ilahi. Ini adalah jaminan tertinggi dari martabat manusia dan tujuan akhir kita dalam teosis. Lars Lindbeck dalam Microscope and Mediator mikrokosm dan mediator melihat ini sebagai pemenuhan tertinggi dari panggilan manusia sebagai mediator. Kristus sebagai manusia sejati telah secara sempurna memediasi antara ciptaan dan Sang Pencipta. Iya, jadi kalau dia naik ke surga itu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu maksudnya apa sih? Kamu ngerti nggak doktrin dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ini kamu udah belajar nih, apa itu maksudnya? Kristus naik ke surga, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya apa? Sofi? Oh, nggak bisa jawab, dan dikasih makan. Apa? Hah? Kristus ini berpartisipasi dalam pemerintahan. Iya, benar. Jadi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, dia itu kan Kristus kan, yang adalah Allah dan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Satu proklamasi ontologis. Karena kemanusiaan kita, ya diwakili Kristus ini, telah disatukan dengan keilahian. Kita bisa bersama dengan Allah. Nah, sekarang sedang berpartisipasi dalam pemerintahan, pemerintah dari langit dan kemuliaan ilahi. Nah, itu luar biasanya kan. Jadi sekali lagi, Pak mau baca. Ini menandakan bahwa ini juga sekaligus apa? Jaminan tertinggi lewat kita di tunjukkan kita juga akan alami teosis. Ya. Nah, akhirnya tercapai pemenuhan tertinggi dari panggilan manusia itu sebagai mediator. Ya. Kristus sebagai manusia sejati, dia secara sempurna mediasi ya, menjembatani antara ciptaan dan Sang Pencipta. Jadi dia naik ke surga, ciptaan dan pencipta itu sekarang tersambung. Mediasi. Ya. Nah, bukankah manusia itu kan fungsinya sebagai mediator, kan? Mewakili ciptaan kosmos menyatu dengan penciptaan. Nah, mediatornya itu manusia. Nah, dalam hal ini
Kristus sebagai manusia sejati, dia telah secara sempurna menjadi mediator, atau dia memediasi antara ciptaan dan sang cipta. Jadi kamu bacanya mesti apa ya, kan ini udah panjang, cuma beberapa halaman, 29 halaman. Di situ doktrin-doktrin pentingnya. Saya nggak suruh kalian tuh baca buku sistematik yang kemarin tuh saya dikasih itu tebel, 900 halaman. Ya. Saya nggak suruh kalian bacain, cuma berapa puluh halaman. Di sinilah intinya. Kalau kamu makan, ini dagingnya, bukan dessertnya. Ya, bukan hidangan pembuka. Ini hidangan intinya. Oke, terakhir. Dengar terakhir senang nggak? Begitu Sofia, ya senang. Dasar bagi Pentakosta dan kehidupan gereja. Dari posisinya yang ditinggikan inilah Kristus bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kenaikan adalah syarat bagi kelahiran gereja sebagai tubuh Kristus di dunia. Karya penyelamatan yang telah dicapai secara sempurna dalam Kristus sebagai kepala ini akan diterapkan kepada anggota-anggota tubuhnya melalui Roh Kudus dalam kehidupan sakramental gereja. Iya. Ketika dia naik ke surga, maka disitulah giliran Roh Kudus diutus. Ya kan? Ada peristiwa Pentakosta. Jadi melalui sang putra ini, sang Bapa mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sehingga di sini kenaikan itu menjadi satu prasyarat ya, dari kelahiran gereja. Kalau tidak ada kenaikan Kristus ya nggak ada gereja. Ya. Sehingga kenaikan itu jadi prasyarat kelahiran gereja melalui peristiwa Pentakosta. Kalau kalian baca dalam kitab suci ya, Kisah Para Rasul dari pasal 1, pasal 2 ya. Situ. Gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, barulah di situ nanti melalui gereja inilah karya penyelamatan itu akan terus bekerja di sepanjang sejarah, sepanjang generasi demi generasi sampai sekarang dan seterusnya sampai Kristus datang yang kali kedua. Oke. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana karya keselamatan melalui gereja ini, yang adalah buah dari kenaikan tadi. Oke. Nah, nanti kalian bisa baca di sini kehidupan dalam Kristus dan kepenuhan eskatologisnya. Kita akan bahas tentang gereja dan misterinya. Atau gereja itu adalah tubuh Kristus, tapi juga istilah yang saya pakai deifikasi ya. Nah, apa maksudnya? Nanti kita bahas minggu depan. Oke, kita selesai di sini ya. Berkati kita semua. Oke, siap. Kita jumpa lagi ya Kamis depan. Memberkati ya Bu.